Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring kelas 7 bersama saya Dia Ayu Woro Gendari. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu himpunan. Setelah melihat video ini, kalian akan memahami tentang yang pertama, yaitu pengertian himpunan, kedua, lambang himpunan, ketiga, anggota himpunan, keempat, notasi himpunan, kelima, himpunan kosong, dan yang keenam, himpunan semesta. Baik, kita mulai dari pengertian himpunan. Bisa kalian lihat ya, di layar kalian ada beberapa macam hewan, buah, dan kendaraan. Ada kucing, harimau, pisang, ada mobil, ada buah nangka, ada bis, ada ayam, apel, ada sepeda motor, ada durian, ada itik, dan ada truk. Untuk memahami pengertian himpunan, yang pertama mari kita kumpulkan sesuai jenisnya terlebih dahulu. Pertama kita kumpulkan kucing bersama harimau, bersama ayam, dan bersama itik. Kemudian pisang dikumpulkan bersama apel, buah nangka, dan durian. Dan yang berikutnya yaitu kumpulkan bis, mobil, motor, dan truk. Terdapat ada 3 kumpulan yang sudah dikumpulkan sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, ini merupakan kumpulan hewan. Yang berikutnya yaitu kumpulan buah, dan yang ketiga yaitu kumpulan kendaraan. Dari contoh ini kita dapat mengambil kesimpulan, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kumpulan hewan berarti yang isinya hanya himpunan hewan semuanya. Kumpulan buah ya hanya anggotanya buah-buahan, dan kumpulan kendaraan isinya hanya kendaraan saja. Jadi itu yang namanya kumpulan atau himpunan. Yang berikutnya lambang himpunan. Bagaimana lambang himpunan itu? Yang pertama menggunakan huruf kapital, yang kedua menggunakan tanda kurung kurawal, dan yang ketiga antar anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Sebagai contoh di sini lihat yang pertama A. Di sini ada huruf kapital ya, kalian tahu huruf kapital, misalkan huruf kapitalnya A. Jadi lambang himpunan itu tidak hanya A, boleh menggunakan alfabet yang lainnya, yang penting tulisannya merupakan huruf kapital. Kemudian sama dengan menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini, kurung kurawal antar anggota dipisahkan dengan koma. Jadi di dalam kurung kurawal ini merupakan anggotanya, ada kucing, koma harimau, koma ayam, koma itik. Jadi dipisahkan dengan tanda koma. Contoh yang lainnya misalnya kita gunakan huruf kapitalnya B, himpunan B sama dengan pisang, apel, durian, dan nangka. Oke, kemudian ada anggota himpunan. Anggota himpunan simbolnya seperti huruf E ya, hampir mirip seperti huruf E. Himpunan contohnya adalah himpunan A. Di sini ada 5, 10, 15, 20. Yang dinamakan anggota adalah himpunan yang berada dalam kurung kurawal ini merupakan anggotanya. Jadi 5 anggota himpunan A ditulis 5 anggota A. Jadi seperti ini. Kemudian 10 merupakan anggota himpunan A, 15 juga merupakan anggota himpunan A, 20 juga merupakan anggota himpunan A. Di sini dilihat di dalam kotak ini 22 bukan anggota himpunan A. Kenapa bukan anggota himpunan A? Karena 22 ini tidak ada di himpunan ini. Karena di himpunan A-nya hanya ada 5, 10, 15, 20. Jadi kalau angka yang tidak ada di sini merupakan bukan anggota himpunan A. Untuk menuliskan bukan anggota himpunan A, anggota himpunan tadi, simbol anggota himpunan di garis miring seperti ini. 25 juga tidak ada di himpunan A, jadi merupakan bukan anggota himpunan A. Baik, di sini ada beberapa contoh himpunan yang sudah saya sajikan. Yang pertama yaitu kumpulan siswa lahir pada bulan Agustus. Kenapa kumpulan siswa lahir pada bulan Agustus itu bisa disebut sebagai himpunan? Tadi kita ingat kembali bahwa definisi dari himpunan adalah
kumpulan benda atau objek yang definisinya jelas. Arti definisi jelas artinya bendanya ada dan setiap orang itu menganggapnya sama atau pengertian setiap orang itu sama. Sebagai contoh, nomor 1 ini adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Bulan Agustus ini jelas ya, setiap orang tahu bulan Agustus, jadi ini definisinya jelas, maka ini disebut sebagai himpunan. Kemudian kumpulan siswa laki-laki, definisi yang jelas yang mana? Laki-lakinya. Yang berikutnya, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M ya. Buah-buahan yang diawali dengan huruf M, kita bisa menyebutkan bahwa definisi dari buah-buahan yang diawali dengan huruf M bisa disebutkan, berarti bendanya ada, jadi ini bisa disebut sebagai himpunan. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S ya. Ini definisinya juga jelas, kota di Indonesia diawali dengan huruf S, definisi jelas dan kita bisa menyebutkan benda-bendanya. Kemudian yang kelima adalah kumpulan binatang yang berkaki dua, jadi definisinya jelas ya, binatang yang berkaki dua dan bendanya juga ada. Yang berikutnya, bagaimana contoh yang bukan himpunan? Kalau tadi contoh himpunan, sekarang contoh yang bukan himpunan. Contoh bukan himpunan, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Di sini jelas bahwa ada kota-kota besar di Indonesia. Namun kita lihat pengertian setiap orang tentang kota besar itu berbeda-beda. Jadi kalau definisi atau pengertian setiap orang itu berbeda-beda, ini tidak dapat dijadikan sebagai himpunan. Berbeda itu bagaimana? Contoh misalnya, kota Purworejo saya menganggapnya itu adalah kota yang cukup besar, tapi belum tentu kalian menganggapnya Purworejo itu kota yang besar. Jadi ketika ada pendapat yang berbeda, maka definisi itu tidak dapat dikatakan sebagai himpunan. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Definisi setiap orang yang menganggap orang kaya itu juga berbeda-beda, jadi ini disebut bukan himpunan. Kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Siswa yang pandai, definisinya juga tidak jelas. Bisa jadi saya menganggapnya si A sudah pandai, tapi bisa jadi guru yang lainnya menganggapnya si A tidak pandai. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia juga, ini tidak dapat dikatakan sebagai himpunan karena definisi tinggi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada taraf ketinggian itu setiap orangnya menganggapnya berbeda-beda. Contoh yang berikutnya yaitu kumpulan pelajaran yang disenangi. Ini jelas setiap dari kalian kan pelajaran yang disenanginya berbeda-beda, jadi tidak dapat dikatakan sebagai himpunan. Baik, kita lanjut ke notasi himpunan. Notasi himpunan dapat dinyatakan dalam 3 cara ya. Notasi itu adalah nama lainnya cara menyajikan himpunan. Yang pertama menyatakan dengan kata-kata, kedua dengan cara mendaftar anggotanya, dan ketiga dengan cara menulis notasi pembentuk himpunan. Jadi nanti yang nomor 3 ini menggunakan simbol. Yang pertama sebagai contoh menyatakan dengan kata-kata, jadi disebutkan kalimatnya seperti ini, bilangan cacah kurang dari 7 disebutkan. Kalau dengan cara mendaftar bagaimana? Kita list lagi bilangan cacah kurang dari 7, jadi disebutkan anggotanya. Bilangan cacah, ingat ya, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 kurang dari 7, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kata-kata pakai kalimat ya, kalau yang mendaftar berarti disebutkan angkanya. Lalu pakai notasi pembentuk himpunan bagaimana? Nah, ini pakai simbol. Karena ini bilangan cacah kurang dari 7 berarti X, jadi biasanya disimbolkan dengan huruf X kecil. Jadi ini untuk X-nya ini hanya pemisalan, boleh kalian ganti dengan huruf yang lain. Cuman dalam matematika biasanya yang sering dipakai adalah X dan Y. X di mana? Garis lurus ini di mana X kurang dari 7 ya. Koma X, ingat ini tanda anggota bilangan cacah. Jadi itu penulisan notasi pembentuk himpunannya. Contoh yang lainnya kita gunakan huruf J, berarti ini himpunan J. 5 pulau terbesar di Indonesia. 5 pulau terbesar, kalau terbesar di Indonesia kan ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Bisa kalian cek ya. Kemudian kita tulis dengan notasi pendek Y, di mana Y anggota 5 pulau terbesar di Indonesia. Kemudian himpunan Y, bilangan asli yang lebih besar dari 7 dan kurang dari 20. Bilangan asli, ingat ya, bilangan asli dimulai dari angka 1 yang lebih besar dari 7 tapi kurang dari 20. Jadi penulisannya adalah ini menggunakan cara mendaftar anggotanya 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 19 karena 20 tidak ikut. Kalau penulisan dengan notasi pembentuk yaitu ini harusnya Y ya, Y di mana
Y di antara 7 dan 20. Kalau di antara penulisannya seperti ini ya. Y anggota dari bilangan asli. Ini harusnya Y ya, bukan Z ya. Oke. Kita lanjut ke himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkannya dengan tanda kurung kurawal ya, tanda kurung kurawal atau huruf 0 yang digaris. Jadi salah satu, boleh pakai tanda kurung kurawal atau tanda 0 digaris. Ini adalah lambang himpunan kosong ya. Contohnya D. X anggota orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Kan tidak ada ya orang yang lebih tingginya lebih dari 5 meter. Jadi ini disebut sebagai himpunan kosong. Begitu juga dengan himpunan F. X bilangan prima dari 7 dan 11. Di antara 7 dan 11 itu tidak ada bilangan prima. Jadi ini disebut himpunan kosong. Oke, kita lanjutkan. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraannya. Himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraannya. Contohnya, misalnya S-nya himpun burung, ayam, bebek, kambing, kucing. Nah, ini anggotanya burung, ayam, bebek, kambing, kucing. Kalau dilihat ini kan merupakan kumpulan hewan ya. Jadi bisa dinyatakan S adalah hewan peliharaan karena burung, ayam, bebek, kambing, kucing itu kan dipelihara. Jadi himpunan semestanya itu adalah hal-hal yang dibicarakan secara umum dari himpunan ini. Jadi anggotanya apa? Berarti secara umum dia hewan peliharaan. Misalnya yang disebutkan apel, melon, semangka, berarti bisa disebutkan himpunan semestanya adalah buah-buahan gitu. Baik, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan pembelajaran hari ini. Ini adalah bagian yang pertama, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Jangan lupa dicatat di buku tulis kalian masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.